Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Satria dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Yapola. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan fungsi atau rumus yang sering kita gunakan pada Microsoft Excel. Di sini ada sekitar 14 rumus. Yang pertama ada fungsi sum, yaitu untuk penjumlahan. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa data yang kita inginkan untuk menjumlahkan total nilai semuanya. Itu bisa kita gunakan sama dengan, kemudian kita tekan sum, kemudian buka kurung, kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi total nilai keseluruhannya itu ada 499. Kemudian ada count, itu fungsinya untuk menjumlahkan banyaknya data. Jadi di sini ada sekitar 7. Nah, coba kita jumlahkan sama dengan count, buka kurung, kemudian value nya kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi jumlah data yang ada ini ada sekitar 7. Kemudian fungsi average atau rata-rata kita ketik sama dengan, kemudian kita tekan average, buka kurung, kemudian kita blok dan tutup kurung. Jadi rata-ratanya sekitar 71,28. Kemudian fungsi if atau fungsi logika itu untuk menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini kita akan membuat predikat dari tabel keterangan ini. Nah, awal sama seperti tadi, tetap sama dengan, kemudian fungsi if, buka kurung, kemudian nilai ini kita klik. Ini berdasarkan nilai yang di sini, logical testnya. Kemudian kita ketik sama dengan, lebih besar sama dengan 90, kemudian titik koma, itu A, kemudian petik 2 lagi, titik koma, katakan lagi if, kemudian buka kurung, nilai yang tadi D3, kemudian lebih besar sama dengan 61, itu predikatnya B. Selain itu nilainya C, kemudian tutup kurung. Ini ada ketinggalan titik koma. Nah, jadi setiap kita masukkan value-nya itu harus ada titik koma untuk sebagai pemisah. Nah, ini value false-nya, kemudian yang lainnya true. Jadi yang selain nilai ini nilai A dan B, nanti dapatnya C, yaitu nilai 0 sampai 60. Kemudian kita tutup kurung berdasarkan banyak kurung yang kita buka. Jadi di sini ada 2, jadi kita tutup kurungnya 2 kali. Kemudian kita tekan enter. Nah, tinggal kita drag ke bawah. Jadi 90 sampai 100 itu A, kemudian ada 40 itu C, itu karena masuk rank 0 sampai 60.
kemudian 55 juga termasuk C. Kemudian ada sum if, itu ada penjumlahan berdasarkan kriteria. Sini coba kita buat, kita ingin melihat banyaknya nilai dari laki-laki ini, laki-laki nilai dan perempuan total nilainya. Kita buat rumusnya, pertama sama dengan, kemudian sum if, kemudian kita blok ring laki-laki, kemudian kita titik koma, titik 2 laki-laki, kemudian titik koma lagi, sum ringnya itu jumlah nilai yang ingin kita jumlahkan, kemudian kita tutup kurung. Menjadi total nilai total yang laki-laki, ini total nilai laki-laki, kita ambil dari kolom ini, kemudian nilainya sum ringnya dari kolom D, dan enter. Untuk perempuan rumusnya juga sama, tinggal kita ganti aja, sum if, kita blok, kemudian yang kita cari adalah perempuan. Kemudian titik koma, ring nilainya untuk perempuan. Nah, jadi total nilai perempuannya itu 251. Kemudian ada count if. Count if ini untuk melihat berapa banyak jenis kelamin laki-laki ini. Kita buat rumusnya sama dengan count if kemudian kita blok, dan kriteria yang kita perlukan apa, laki-laki. Nah, jadi banyak mahasiswa laki-laki berdasarkan tabel jenis kelamin ada 5 orang. Kemudian untuk mahasiswa perempuan itu count if, buka kurung, kemudian kita blok, kita lihat kriterianya perempuan, kemudian kita tutup kurung. Jadi banyak mahasiswa perempuannya ada 3 orang. Kemudian fungsi proper itu fungsinya untuk membuat kata awal, huruf awal dari setiap kata itu menjadi huruf besar. Nah, coba kita lihat contohnya, sama juga seperti tadi, sama dengan proper. Ini ada teksnya, kita blok kolomnya, sel, kemudian kita tutup kurung. Nah, jadi huruf awalnya itu di banda AC nya jadi besar. Nah, kemudian untuk upper itu membuat tulisan menjadi caps lock atau tulisannya besar semua. Coba kita buat sama dengan upper
buka kurung, kemudian kita blok selnya, kemudian tutup kurung. Nah, jadi tulisan yang tadi kecil sekarang jadi besar semua, caps lock. Kemudian untuk lower, nah untuk lower itu membuat tulisan menjadi kecil sama dengan lower, kita klik selnya, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, tulisannya menjadi huruf kecil semua. Nah, di sini ada fungsi left, mid. Nah, fungsi left ini, fungsi left, mid, fungsi left bertujuan untuk mengambil data dari sel itu pada bagian kiri, sedangkan mid bagian tengah dan right bagian kanan. Nah, rumusnya itu sama dengan left, kemudian kita tekan text, yaitu sel yang ingin kita ambil datanya, kemudian titik koma. Nah, jumlah karakter yang kita ambil misalnya 3 karakter, jadi I, N, sama D. Coba kita tes 3, kemudian tutup kurung, enter. Jadi yang terambil 3 karakter. Kemudian untuk mid sama dengan mid, buka kurung, kita pilih selnya, kemudian star numbernya itu dari angka dari karakter ke berapa. Ini kan tadi sudah 3, jadi 4, 5, 6, berarti di 4. Dan karakternya 3. Kemudian untuk fungsi right, kita pilih right, buka kurung, kita pilih selnya. Ini number karakter sama seperti yang left. Nah, berarti kita pilih 3 karakter dari kanan, jadi 1, 2, 3, dan enter. Kemudian ada fungsi LAN. Fungsi LAN ini betulnya untuk mengetahui berapa banyak karakter yang ada di satu sel. Rumusnya tetap sama dengan len, buka kurung, kemudian kita pilih sel yang ingin kita lihat berapa banyak karakternya, kemudian kita tutup kurung, enter. Jadi karakternya itu ada 9 atau hurufnya ada 9. Kemudian ada round. Round ini fungsinya untuk membulatkan angka desimal ini. Nah, rumusnya itu round, kemudian kita pilih numbernya, kemudian kita titik koma, kemudian berapa digit yang ingin kita ambil, misalnya 2 digit, ketik 2 dan tutup kurung. Nah, jadi yang akan terambil itu 2 digit di belakang koma. Nah, untuk data selanjutnya bisa kita copy untuk kita seragamkan atau kita pisah. Contohnya kita ambil 3 digit di belakang koma, so kemudian titik koma 3. Nah, jadi untuk coba contohnya kita ambil 3 digit di belakang koma itu round,
kemudian C4 sel ini kita ambil 3 digit, jadi yang terambil itu 3, kemudian bisa kita copy ke bawah. Kemudian ada concatenate. Nah, tujuannya itu untuk menggabungkan data yang ada pada sel ini, kita gabungkan. Caranya yaitu sama dengan concatenate, kemudian kita pilih sel 1, kemudian titik koma, sel kedua, kemudian sel ketiga, dan tutup kurung. Nah, di sini kan belum ada spasi ya, jadi untuk kita buat spasi, pilih di sini. Nah, jadi setelah C4, sel C4, kemudian kita titik koma, kita tambahkan petik 2 spasi petik 2. Nah, petik 2 ini akan terbaca sebagai karakter. Jadi di depan D4, sel D4 kan kita tambahkan juga spasi, kita tekan petik 2, kemudian spasi petik 2 lagi, dan titik koma. Enter. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Kemudian ada rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini fungsinya untuk mengambil data dari tabel bantu itu secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu secara horizontal. Nah, contohnya kita ambil untuk data nama barang, tekan sama dengan, kemudian kita tekan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya itu berdasarkan kode barang, kemudian titik koma, tabel array ini ya kita blok, kemudian kita tambahkan di bagian B15 ini, bagian awalnya, tabel array yang awal B15, kemudian kita tekan Ctrl 4. FN4 ini atau $. Nah, agar data yang kita buat itu enggak lari-lari, sama seperti di E18 ini juga kita FN4 ada muncul $. Kemudian untuk indeks numbernya kita pilih pada kolom kedua pada tabel nama barang, kita ketik 2, kemudian titik koma, tekan false, tanda tutup kurung, kemudian enter. Jadi untuk kode barang A itu sabun, kita turunkan ke bawah.
untuk di minyak goreng, kemudian gula, gula jadi paksa. Nah, untuk harga sama rumusan seperti tadi, VLOOKUP, kemudian kode, kita berdasarkan kode, kemudian titik koma, kita blok tabel arraynya, kemudian kita tekan F4, ada F4 juga. Kalau kita ketik manual juga bisa $, ya. Kemudian titik koma lagi. Jadi pada kolom harga itu berada pada kolom ketiga. Kita ketik 3, kemudian kita ketik false, kemudian tutup kurung. Untuk satuan juga sama, berdasarkan tabel barang, kemudian kita blok tabel arraynya. Pada kolom keempat untuk satuannya. Nah, untuk rumus lookup itu bisa kita ketik sama dengan lookup, kemudian lookup value-nya pakai kode barang, kemudian titik koma, kita blok yang tabel bantunya itu yang bagian kutip, karena yang orange ini adalah judulnya, jadi kita nggak perlu kita blok. Yang perlu kita blok ini bagian putih ini aja. Kemudian kita kan F4 bagian ini juga, kemudian titik koma. Nah, untuk nama barang itu pada baris kedua kita tekan 2, kemudian pas, kemudian titik kurung. Untuk harga lookup, kemudian kode barang, titik koma, kita blok lagi tabel bantunya, jangan lupa Fn F4, kemudian untuk harga ada pada baris ketiga, kemudian false dan enter. Yang terakhir ada satuannya, lookup, kode barang, kemudian titik koma, kita blok tabel bantu, kemudian ada pada kolom keempat, kemudian titik koma, false, dan tutup kurung. Nah, jadi begitulah kira-kira 14 fungsi yang sering kita gunakan pada Microsoft Excel. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.